Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Nur. Bagaimana nih kabarnya? Hari ini sehat Pak, alhamdulillah bisa sampai ke sekolahan. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya, Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu. ya Pak Nur. Saya akan menjelaskan kepada Bu Dewi bahwa saya akan melakukan supervisi kelas bersama Bu Dewi. Oke. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas itu. Kemudian dan kenapa hari ini saya melakukan pasca observasi adalah sebagai persiapan awal untuk Ibu Dewi dan untuk menambah percaya diri nanti ibunya untuk melakukan pembelajaran di kelas supaya Bu Dewi bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ibu ya. Ya Pak. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi. Kira-kira nanti apa yang menjadi tujuan Bu Dewi dalam pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran saat observasi nanti yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis poster yang ada di lingkungan sekitarnya Pak. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ketika kegiatan observasi nanti. Setelah dulu jadi ada tujuannya yaitu siswa dapat menyebutkan jenis-jenis poster, gitu ya. Iya Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin dilakukan observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya tekankan saat kegiatan pembelajaran nanti yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, anak bisa menyebutkan jenis-jenis poster, sedangkan untuk keterampilannya, anak bisa membuat atau menggambar poster secara mandiri. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai dari aspek pengetahuan yaitu anak dapat menyebutkan jenis poster ya Bu, dan untuk keterampilannya anak dapat membuat ya poster. Oke Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model atau metode pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran atau rencana pembelajarannya, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak Pak. Di mana anak nanti bisa lebih senang dalam kegiatan pembelajaran, dan saya akan menggunakan metode diskusi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning Pak. Jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Ya. modelnya discovery learning dan metodenya dengan diskusi ya Ya, Bu. benar, Pak. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran Bu? Media apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kelas punya nantinya? Rencananya saya akan menggunakan media gambar. Selain media gambar, juga saya akan selipkan media audio visual, di mana nanti ada beberapa video yang berisikan tentang poster. Oke, baik Bu. Jadi Bu Dewi nantinya akan menggunakan media berupa gambar ya Bu ya. Dan sekarang kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi, rencananya saya akan mengembangkan kompetensi intelektual dan kompetensi emosional Pak. Kalau emosional itu di mana kadang siswa itu dari rumah itu membawa emosi yang berbeda-beda Pak. Ada yang membawa emosi marah, ada yang membawa emosi senang. Jadi di dalam kelas saya akan menstabilkan emosi setiap siswa, juga emosi saya sendiri nantinya Pak. Oke, baiklah Bu ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Bu Dewi ingin mengembangkan kompetensi intelektual dan sosial emosional untuk menghadapi keberagaman siswa. Baik Bu, nah sekarang untuk mencapai kompetensi itu apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin strategi yang perlu dipersiapkan Bu. Strategi yang akan saya siapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran
gunakan seperti gambar tadi, menyiapkan video, dan menstabilkan emosi saya saat mau masuk kelas nanti. Nah, baik Bu Dewi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, jam berapa Bu? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran hari Jumat Pak, di kelas 8A untuk jamnya jam 1-2 Pak. Oke, jam 1-2. Jadi di hari Jumat nanti di kelas 8A jam ke 1-2 saya akan melakukan supervisi Bu dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu pasca observasi. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dalam kegiatan percakapan ini atau pra-observasi ini, saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran besok. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu lagi nanti di observasi hari Jumat ya Bu ya. Oke. Demikian percakapan observasi kita. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan pra-observasi pada hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nurhadi, CGB Angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Tamboromo, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan melaksanakan observasi. Saya bersama dengan Ibu Dewi Astuti SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8A. Hari ini pelajaran apa jam pertama anak-anak? Bisa. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Dayat dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi bisa membawa kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya, dan untuk kegiatan hari ini sampai pulang nanti. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang membawa kemarahan dari rumah hari ini? Yang dari rumah tadi marah masih dibawa ke sekolah ada? Ada yang sedang galau? Ada yang sedang jatuh cinta? Ada yang sedang bahagia dapat kabar bahagia? Bermacam-macam emosional kalian bawa di sekolah. Nanti ketika pelajaran, hilangkan semua rasa yang ada, satukan dalam diri kalian untuk mengikuti pembelajaran dengan bahagia ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa Mbak? Cahaya. Kenapa dia
jangan sampai sakit, ini musim yang tidak menentu. Jajannya yang bagus-bagus, jangan banyak minum es. Paham? Kemarin kita mempelajari tentang apa? Teks apa kemarin? Teks iklan. Nah, sekarang materinya masih tentang teks iklan, tapi subbabnya tentang jenis-jenis iklan. Paham ya? Silahkan paketnya dibuka halaman 48. Kita akan mempelajari tentang iklan komersil dan iklan non komersil. Apa yang kalian ketahui tentang iklan terlebih dahulu? Iklan itu apa? Pemberitahuan kepada massa. Nah, pemberitahuan di media massa. Iklan yang pernah kalian lihat, iklan apa saja? Sabun, sampo, terus apa lagi? Makanan, jasa juga. Sekarang coba berikan contoh iklan non komersil yang pernah kalian lihat. Nah, non komersil itu yang seperti apa? Kalau komersil tadi kan seperti iklan sabun, iklan sampo. Dulu ada jendela dunia. Apa Mas Fardi? Dulu adalah jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Itu termasuk iklan apa tadi? Non komersil. Kalau kalian sudah bisa memberikan contoh iklan komersil itu seperti iklan sampo, iklan sabun, sedangkan iklan non komersil seperti yang disebutkan Mas Ferdi tadi, yaitu buku adalah jendela dunia. Jadi sekarang iklan komersil pengertiannya apa? Kalau kalian sudah bisa menyebutkan ada sabun, ada sampo, ada makanan. Jadi iklan komersil itu iklan yang menawari, tujuannya menarik pembeli. Terus apa lagi? Setelah menarik pembeli, nanti yang mengiklankan akan mendapatkan apa? Mendapatkan uang atau keuntungan. Jadi iklan komersil itu iklan yang tujuan akhirnya mendapatkan keuntungan. Sedangkan iklan non komersil tujuannya apa? Kalau buku adalah jendela dunia, memberi motivasi. Terus apa lagi? Mengajak. Terus apa lagi selain mengajak? Kalau di sekolahan berarti apa tujuannya? Mendidik. Jadi perbedaan dari iklan komersil dan non komersil itu, kalau komersil tadi apa tujuan akhirnya? Mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Sedangkan non komersil tujuannya mendidik. Nah, itu jadi perbedaan iklan komersil dan non komersil. Sekarang nanti kalian saya minta untuk menggambar sebuah iklan. Bisa disetujui saja ya, kita menggambar iklan komersil. Bisa berarti bisa sampo, bisa makanan, bisa baju dan lain-lain deh. Ini satu kelas ada 22 orang, jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Yuk silakan menjadi 5 kelompok. Nggak apa-apa, 5 kelompok yuk. Sekarang membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, yaitu satu baris, nggak apa-apa langsung. Yuk, langsung membuat kelompok. Ya. Ayo, bangkunya diputar.
buat kelompok ya. Satu deret, satu kelompok, satu deret saja. Yuk, buat kelompok. Yuk, bangkunya dibentuk kelompok. Yuk, satu deret, satu kelompok. Nah, itu yuk pamer sama gaya kesini. Bawa kesini baik. Mau gambar satu buah ikan komersil. Nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menunjukkan hasilnya, mempresentasikan hasilnya ke depan. Bisa melihat di buku paket ada beberapa contoh iklan komersil dalam komersil. Bisa dipilih salah satu. Jangan lupa dikasih nama kok. Namaku adalah nanti di depan kalian kalau ada yang bertanya harus bisa menjelaskan maksud dari iklan tersebut. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Silakan segera diselesaikan sebelum presentasi kedua. Yo, waktunya sudah habis. Silakan presentasi kedua kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu. Yo, kelompoknya nomor 2 maju terlebih dahulu. Yang lain memperhatikan, nanti kalian bisa bertanya kepada kelompok 2. Yuk, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mempresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil kelompok tadi. Gambarnya ditunjukkan Mbak ke depan. Itu hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Ayo terus dijelaskan Mbak isinya apa saja. Untuk melindungi tubuh
dilanjut Mbak, presentasinya dijelaskan terlebih dahulu Ibu. Ayo Linda dijelaskan. Harga sabun gigi berapa kira-kira? 2.500. Bisa dibeli di mana Mbak? Toko terdekat. Terus apa lagi? Tutup Pak. Yuk beri aplaus untuk kelompok 2. Sudah mempresentasikan hasil kelompoknya tentang iklan komersil yaitu penggambar sabun gigi. Nah, sekarang kelompok lain yang mau mempresentasikan yuk maju ke depan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 satu yang beranggotakan Bapak, Osi, dan Fajar. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ayo ditunjukkan dan dijelaskan. Ini Pinaus. Menggambar membuat iklan pizza nomor 1. Terus Harga asli 120k. terus Diskon 80k jika dibeli tanggal 12 sampai 14 Agustus. bagus terus. Bisa dibeli di sepanjang jalan Tabak Romo Gabus KM 12. Ya. Dari kelompok 1 iklannya lebih lengkap nih. Ada alamat di mana harus membeli, ada informasi harga. Jadi iklan dari kelompok 1 lebih lengkap dibandingkan dari kelompok 2 tadi. Kelompok 2 tadi hanya memberikan gambar dan manfaat dari sabun. Yuk, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Kalau tidak ada, silakan ditutup, Mas. Yang nasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Yuk, selanjutnya kelompok. Ayo, Bapak Indra, Mbak. Yuk. Indra, kelompok ini lagi. Sini,
Kelompok 1 sampai 3 ada yang mau ditanyakan dari kelompok 4? Lo ditanya dari kelompok 1, apakah ada buku Terelie? Tidak ada. Berarti bukunya kurang lengkap, kata dari kelompok. Ya apa sebelum sekian beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang saya akan merespon dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 4. Kelompok 1 tadi membuat iklan apa? Pizza. Kelompok 2 sabun gigi. Kelompok 3 Pepsodent. Kelompok 4 buku. Semua kelompok sudah membuat atau menggambar iklan komersil. Sekarang dari hasil gambar kalian tadi, ciri-ciri iklan itu apa saja berarti ya? Ciri-ciri ada gambar, benar, karena dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi ada gambarnya. Setelah ada gambar, apalagi ada harga, terus ada kualitas, ada manfaat, terus apa lagi? Lokasi. Terus bahasa atau kalimat yang digunakan dalam iklan harus singkat dan padat. Oke. Singkat, padat, jelas. Tujuannya biar yang membaca itu tertarik, gambarnya juga harus menarik. Hari ini tadi kita mempelajari tentang apa? Iklan. Iklan terdiri dari 2, iklan apa dan apa? Komersil dan non komersil. Contoh dari iklan komersil tadi apa? Sabun, terus sabun, makanan, minuman, barang. Sedangkan iklan non komersil tadi contohnya seperti apa? Nah, di pendidikan, kata-kata mutiara, apalagi? Apa? Stop judi online ya, berarti itu ajakan untuk tidak bermain judi. Kalian sudah mengetahui jenis-jenisnya dan sudah mempraktikkan bagaimana membuat apa tadi iklan. Jadi kesimpulan, siapa yang berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo Mas Fadi. Dari jenis-jenis iklan kita bisa mengetahui bahwa ini menjadi sebuah komersil dan non komersil. Nah, contoh dari iklan komersil apa? Iklan komersil seperti halnya sabun, dan juga makanan. Mas Fedi sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Kalau tidak berarti untuk kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Pembelajaran untuk minggu depan kita akan belajar tentang slogan. Setelah hari ini mempelajari iklan, minggu depan kita akan mempelajari tentang slogan. Sekarang buku dan peralatannya dikemasi, dirapikan. Tempat duduknya masih seperti ini, tidak apa-apa. Tetapi bukunya dirapikan terlebih dahulu sebelum berdoa. Dirapikan terlebih dahulu sebelum pembelajaran berakhir. Sudah siap berdoa? Kalau sudah, mulutnya diam, tangannya rapi. Kalau ada sampah di sekitar silakan diambil.
wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.